Hai, nama aku Felix Gabriel dengan NIM 15240807. Aku berasal dari Universitas Bina Sarana Informatika, bakalan jelasin apa itu fungsi dalam kalkulus. Fungsi itu sebenarnya punya dua hubungan antara dua kelompok angka, misalnya dari impunan A ke impunan B. Nah, itu yang namanya fungsi. Itu artinya setiap angka di A harus punya pasangan di B. Contohnya gini, kalau A isinya 1, 2, dan 3, dan B itu isinya itu 4, 4, 5, dan 6. Terus kita pasangin 1 ke 4, 2 ke 5, dan 3 ke 6. Ini benar. Ini disebut fungsi. Tapi kalau angka di A punya dua arah di B, misalnya 1, 4 dan 1, 5, itu udah nggak bisa disebut fungsi lagi. Nah, intinya satu angka dari A cuman boleh punya satu angka di B. Udah sesimpel itu. Terus gimana sih cara menyajiin fungsi? Ada beberapa cara nih. Yang pertama, pakai himpunan pasangan berurutan. Nah, kayak gitu. Nah, ditulisnya kayak gini. Dalam kurung X, F dalam kurung lagi X, lepas tuh tutup kurung lagi. Contohnya misalnya P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan Q itu 1 sampai 10. Kita harus bikin relasi setengah kali dari hasilnya, jadi 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, dan 5, 10. Cara kedua, pakai diagram panah. Di sini kita akan gambarin dua kelompok angka dalam bentuk elips. Kita harus sambungin angka dari A ke B. Pakai panah, simple tapi jelas. Nah, yang terakhir, pakai diagram kartesius. Ini yang disebut sumbu X sama Y itu loh. Dimana sumbu X buat domain A dan sumbu Y buat domain B. Terus setiap pasangan angka ditaruh di titik-titik koordinat. Gitu aja. Jadi sekarang udah paham kan cara kerja fungsi dan gimana cara nyajiinnya? Oke, penjelasan selanjutnya bakal dijelasin teman aku. Thank you. Perkenalkan, nama saya Benedikta Anis, NIM 15240530. Jenis-jenis fungsi. Fungsi ada 10 jenis, yaitu fungsi linear, F dalam kurung X sama dengan AZ tambah B. Fungsi konstan nilainya sama, contoh F dalam kurung X sama dengan 5. Fungsi identitas, F dalam kurung X sama dengan X. Fungsi kuadrat, F dalam kurung X sama dengan AZ kuadrat 2 tambah BX tambah C. Fungsi inverse, fungsi kebalikan jika F dalam kurung X sama dengan Z tambah 3, maka inverse F dalam negatif 1 dalam kurung X sama dengan X kurang 3. Fungsi polinom, gabungan berbagai bentuk seperti AZ kuadrat 3 tambah BZ kuadrat 2 tambah CX tambah D. Fungsi rasional, pecahan polinomial seperti X kuadrat 2 tambah 1 X kurang 2. Fungsi irasional mengandung akar seperti X tambah 1. Fungsi genap, F dalam kurung negatif X sama dengan F dalam kurung X. Fungsi ganjil, F dalam kurung negatif X sama dengan negatif F
dalam kurung X. Oke, saya akan menjelaskan jenis-jenis fungsi selanjutnya. Ada pertama, fungsi polinom. Fungsi polinom adalah gabungan berbagai bentuk akar seperti ax kuadrat ditambah bx kuadrat plus cx plus d. Dan fungsi rasional pecahan polinomial seperti x kuadrat plus 1 per x min 2. Fungsi irasional mengandung akar seperti akar x plus 1. Dan ada fungsi genap f dalam kurung min x sama dengan f dalam kurung x. Dan terakhir ada fungsi ganjil. Fungsi ganjil ada f dalam kurung min x sama dengan min f sama dalam kurung x. Selanjutnya kita akan memasuki contoh soal dari fungsi. Baik, saya akan menjelaskan melalui kertas biar lebih mudah untuk dipahami. Nah, untuk contoh soal yang pertama itu kan fungsinya adalah fx sama dengan min, ada kesalahan, tidak ada min, 4x kurang 1. Ya, dimana yang ditanya tuh jika dihitung menggunakan f0, f3, dan f min 2. Nah, bagaimana sih cara penyelesaiannya? Mari kita coba kerjain yang bagian A. Nah, kan yang ditanya bagaimana jika fx ini kita ubah menjadi f0. Maka penulisannya akan menjadi seperti ini. f0 sama dengan 4. Nah, kan ini kan tadi ini di sini kan x. Maka di sini juga x. Nah, jika di sininya 0, maka x yang ada di dekat 4 ini, koefisien 4 ini, kita ganti menjadi 0. Dikurangin 1. 1 nggak ada x, jadi nggak bakalan berubah apapun. Oke. Nah, jika di suatu perhitungan matematika, tidak terdapat tanda kurang, tambah, ataupun bagi, maka ini dapat dikatakan sebagai perkalian. Maka jadi 4 dikali dengan 0 hasilnya adalah 0 dikurangin dengan 1. 0 kurang 1 hasilnya adalah min 1. Ini yang A. Nah, bagaimana dengan yang B? Yang B sama juga. Kalian tinggal tulis aja nih. Seperti tadi, 4. Nah, karena di sininya 3, maka X itu kita ganti menjadi 3. Dikurangin 1. Sama juga kayak tadi nih, ini nggak ada tanda kan? Berarti ini dikali. Demikian bisa juga sih ini ditulis dengan titik agar tahu itu dikali. 4 dikali 3 sama dengan 12 dikurangin 1. Nah, 12 kurangin 1 hasilnya adalah 11. Demikian yang C juga. Sama. Penulisannya F min 2 sama dengan 4. Kita kalikan dengan yang ini, min 2 ini, jadi X-nya kita ganti, kurangin 1 sama dengan, nah karena ini ada minus, setiap perkalian yang dimana ada minus, mau itu minusnya di angka besar atau kecil, hasilnya tetap akan menjadi minus. Dan dia dikaliin dengan normal gitu ya. 4 dikali 2 sama dengan 8, jadi hasilnya adalah min 8 dikurangin 1 sama dengan min 8 kurang 1, berarti ditambah hutang, jadi tetap min 9. Oke, jadi untuk yang jawaban yang C, ini jawaban yang B, dan ini adalah jawaban yang A. Mari kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, untuk contoh soal yang kedua, yang dimana itu diketahui fungsi kuadratnya fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3. Nah, kalian jangan panik karena di sini ada x kuadratnya. Perhitungannya juga sama. Ini yang ditanyakan adalah tentukan nilai f2 dan tentukan nilai x jika fx-nya sama dengan 0. Kita kerjain dulu yang A. Nah, bagaimana jika dia ada kuadratnya nih guys? Jika ada kuadratnya, kalian penulisannya tetap sama nih di bagian awal. Nih. Lalu x-nya tetap kalian ganti jadi ini, angka 2. Bagaimana dengan pangkatnya? Pangkatnya tetap kalian masukin jadi dia 2 pangkat 2 dikurangin 4 sama kayak tadi. X-nya kita ubah jadi 2,
tambah 3. Nah, 2 pangkat 2 itu berarti 2 dikaliin 2 sama dengan 4 kurang 4 dikaliin 2 sama dengan 8 tambah 3. Tinggal hitung seperti biasa. Maka hasilnya ini akan menjadi min 4 tambah 3. Min 4 ditambah 3 berarti hutangnya dibayar sebanyak 3. Karena ini jika masih kurang nih, hutangnya masih punya berarti 1. Nah, ini untuk jawaban yang A. Berarti nilai dari F2 itu adalah min 1. Lalu bagaimana dengan yang B? Nah, yang B ini kita harus melakukan faktorisasi. Yang dimana itu faktorisasi terjadi saat kita harus mendapatkan berapa kali berapa harus dapat 3. Dan yang ditambahin itu bahkan hasilnya min 4. Kok untuk X2 otomatis di depannya kita pakai X. Karena X dikali X hasilnya adalah X kuadrat. Nah, lalu berapa sih kali berapa yang dapatnya 3? Otomatis itu adalah 1 dan 3. Nah, lalu nih kira-kira tandanya apa? Itu tandanya bisa jadi kurang ataupun tambah. Tapi kali ini kita pakainya kurang. Nah, kok bisa sih tahu ini pakai kurang? Yuk, mari kita coba. Kita itukan dulu. Ini kan X. Kita lakukan kali pelangi, di mana X kali X sama dengan X kuadrat. Habis itu X dikali dengan min 3, berarti min 3X. Sebaiknya juga. Min 1X, berarti min X. X ini sudah termasuk 1, jadi tidak perlu tulis satunya lagi. Dan juga min 1 dikali min 3. Min ketemu min jadinya positif. 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, karena ini dia tidak punya kawan, yang ini ada kawan, yang ini ada kawan nih. Maka dilakukan perhitungan kembali. X kuadrat. Ini min 3X kurang X berarti ditambah 4X. 3 tambah 1 ya. Ditambah dengan 3 karena ini enggak ada kawannya. Nih, sama enggak? Maka hasilnya akan sama seperti ini. Nah, jika sudah difaktorisasikan menjadi X 1 X min 3, maka kita akan melakukan pemindahan variabel yang dimana kan ini tadi 0. Nah, setiap pemindahan variabel maka tanda ini minus ini akan menjadi positif. Demikian juga nih sama. Jadi X sama dengan positif 3. Jadi untuk nilai X jika fx-nya 0 adalah X1 dan X3. Nah, lanjut saja kita masuk ke contoh soal komposisi fungsi. Langsung saja. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, yang dimana kita diberikan fx sama dengan X tambah 1 dan Gx sama dengan 2X. Yang dicari adalah F bundaran G dengan X-nya itu adalah 2. Bagaimana sih kira-kira? Nah, cara perhitungannya itu yang pertama harus kita lakukan adalah yaitu menghitung Gx-nya dulu. Jadi, Gx seperti biasa, X di dalamnya kita ubah menjadi 2. Tunggu, ini maaf salah. Jadi 2. Ini tidak ada X. Jadi 2. Nah, 2 dikaliin dengan 2 sama dengan 4. Maka hasil dari G2 ini atau Gs ini adalah 4. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada yang mencari F bundaran G-nya. Nah, untuk mencari F bundaran G, X dari F ini kita ganti jadi 4, yaitu kita dapat dari ini. 4 sama dengan, berarti ini X ini jadi 4 ditambahkan 1, hasilnya adalah 5. Jadi untuk hasil dari F bundaran G dalam kurung 0 adalah 5. Kok bisa kayak gitu sih? Nah, jadi untuk konsep perhitungan ini itu ibaratkan notasinya kan F bundaran G dalam kurung X itu ibaratnya kayak gini.
F dari J dari X. Jadi kita harus mengerjakan Gx dulu, lalu hasilnya dimasukkan ke fungsi F ini, fungsi F yang ini. Ibaratkan seperti sebuah langkah kerja mesin, yang dimana mesin G mengolah bahan mentah atau input, atau bisa dibilang tuh kayak hasil sementara. Nah, nanti di F ini akan menerima hasil dari G dan jadilah produk akhir. Karena itu yang harus kita lakukan adalah mencari G ini, yaitu bahan mentah, kita olah sedikit, lalu di akhirnya nanti akan menjadi produk akhir, yaitu dimasukkan ke F. Semoga dapat kalian pahami ya. Oke, untuk contoh soal komposisi fungsi, diketahui fungsinya adalah fx sama dengan x tambah 1, dan kita mempunyai gx sama dengan 2x. Yang ditanya adalah f bundaran dari g dan g bundaran dari f. Nah, ini gimana nih cara ngitungnya nih? Yang pertama kita harus ingat dengan rumusnya, yang dimana rumus dari f bundaran g adalah f dalam kurung gx tutup kurung. Demikian pula untuk yang g bundaran f, itu kebalikannya, berarti g dalam kurung fx tutup kurung. Nah, yang diketahui itu adalah fx, maka untuk penulisannya yang f bundaran g seperti ini kan rumusnya f nya berapa? X. Berarti x nya kita ganti dengan 9, kita ganti dengan gx, maaf bukan 9, ini gx. Jadi untuk penulisannya itu dalam kurung, kan x nya kita ganti jadi gx, yaitu gx nya itu adalah 2x tutup kurung ditambahin 1. Nah, karena 2x ini nggak bisa dikaliin kemanapun, jadi hasilnya adalah 2x tambah 1. Demikian pula untuk yang B, yaitu G bundaran F. Sama tadi rumusnya, yaitu yang ini G dalam kurung Fx tutup kurung. Berarti G-nya itu kan udah nih 2, berarti 2 dalam kurungnya, karena di belakang udah nggak ada apa-apa lagi, nih fx-nya ini kita masukin ke dalam, tambahin 1. Nah, di sini akan terjadi perkalian masuk ke dalam, karena ini nggak ada tanda kurang ataupun tambah ataupun bagi. Oke, berarti 2 dikaliin x sama dengan 2x, 2 dikaliin 1 sama dengan 1. Nah, jadi untuk hasil dari G bundaran F adalah 2x ditambah 1. Demikian juga untuk bundaran F bundaran G, hasilnya adalah 2x ditambah 1. Demikian penjelasan materi kami tentang fungsi dan model. Kiranya apa yang kami jelaskan dapat kalian pahami ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Mungkin saja. Bye-bye.